Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini saya akan mereview Trax facelift. Ini entah mengapa Chevrolet hobi banget bilang all new, padahal ini cuma facelift. Kayak Trailblazer juga dibilang all new, padahal facelift. Bedanya dia headlamp sudah ada DRL LED dan proyektor. Kalau sebelumnya masih Volosan, dia cuma multi reflektor biasa. Dia juga desain bumper beda total di sini, jauh lebih manis desainnya dengan list chrome. Ini juga ada fog lamp. Kalau di sektor mesin dia masih sama kayak sebelumnya. Mesinnya itu 1400 cc turbo. Jadi ini karena turbo, torsinya dia gede banget, 200 Nm. Jadi setara dengan torsinya mesin bensin 2000 cc non turbo. Dan dia tenaganya 140 PS. Rapi banget nih ruang mesin, udah dicat warna body. Begitu juga untuk engine hood, dia udah ada peredam dan sudah dicat warna body. Ini spion masih sama kayak sebelumnya, ada sen di spion. Dan juga yang sekarang ada kelebihan fitur, dia sudah keyless. Jadi ada tombol keylessnya dan kuncinya juga keyless start stop button. Kita lihat ke dalam, ini ada list chrome juga. Di dalam dia dashboardnya baru, jadi di sini ada jahitan kulit dan ini asli, bukan seperti Toyota yang fake stitching. Head unit tetap monitor, cuma sekarang layar lebih besar. Dan di sini dia lengkap fiturnya, ada hill descent control, traction control, tapi sayangnya AC-nya masih knob biasa kayak model sebelumnya, belum digital auto climate. Cuma dia pengaturannya lengkap, ada heater, pengatur arah semburan, dan di bawahnya lagi dia ada soket USB dan aux, serta di sini port untuk charging soket lighter. Untuk di setir juga dia ada cruise control, dan juga di sini ada pengaturan audio steering switch, serta untuk Bluetooth teleponi. Untuk pengaturan setir dia bisa tilt dan juga teleskopik. Uniknya dia pengaturan MID ada di sini. Jadi sesuai kebiasaan mobil-mobil Eropa. Ini coba kita nyalain. Nah itu. Kebiasaan mobil-mobil Eropa kalau tombol untuk pengatur tuas sen dan lampu itu adanya di kiri, sedangkan wiper ini ada di kanan. Walaupun sayangnya wipernya belum auto. Cuma udah di untuk intermittent yang bisa diatur waktunya. Jadi ini misalnya kita mau ngatur MID. Nah, kita pencet tombol menu di sini. Kita nyalakan dulu, kita tutup pintunya. Oke, dia juga individual, jadi kita bisa tahu mana yang belum rapat. Nah, ini ada menu-menunya. Ini untuk pengaturan, untuk melihat tekanan ban di masing-masing sisi. Ada trip juga. Nah, ini kalau diputar ini bisa ketahuan rata-rata speed, kecepatan rata-rata, rata-rata konsumsi BBM real time, dan jarak sisa bensin. Trip 2, trip 1, kecepatan real. Dan di menu satu lagi, dia tadi ada tire pressure masing-masing roda, umur oli, dan ini satuan. Ini karena US jadi satuannya dalam mil. Speedometernya ini mirip ke punya Spark yang all new. Dan di kanan juga kalau kita perhatiin ini dia headlampnya sudah auto. Headlampnya auto, dan juga di sini ada pengaturan dimmer. Nah, uniknya untuk mengatur dimmer terang redup instrumen, kita pencet nanti dia timbul baru bisa kita putar. Ini untuk fog lamp depan dan belakang. Dan juga di sini ada pengaturan leveling lampu depan. Di bawah sini ada laci. Nah, ini spionnya juga udah auto dimming. Ini ada lampu baca. Sayangnya belum LED ya. Nah, ini ada sunroof juga nih. Nah, ini kayak Trax LTZ yang lama ada sunroof. Walaupun sunroofnya imut banget sih ukurannya. Tapi dia bisa dibuka. Jadi untuk harganya ini yang 305 juta ini termasuk worth it banget, karena udah itu termasuk lengkap, sunroof, apalagi sekarang sudah keyless juga, start stop button. Karena saingannya EcoSport yang sudah bersunroof juga, sayangnya APM-nya sudah tidak lanjut lagi. Nah, ini tadi engine start stop button, di sini juga dia finishingnya glossy, bagus. Ini tadi menunya audio, radio, galeri. Oh ya, ini juga sudah mendukung Apple CarPlay. Ini untuk transmisinya. Dia sayangnya kayak spin ya. Jadi Tiptronicnya tuh ada di sini untuk menaikkan gigi dan untuk menurunkan gigi. Ini park brake masih manual. Di sini ada dua bawah cup holder. Dan ini seperti HRV tipe E15E, dia kombinasi half liter dengan fabric di tengah, half liter. Untuk door trim sayangnya dia masih full plastik. Belum ada bahan kulit atau fabric di sini. Handle chrome. Ini ada tombol door lock. Unik ini elektrik tombol door locknya. Selain pengaturan elektrik untuk unlock dan lock, dia juga bisa dari tuas di sini.
Di sini juga lengkap dengan ada pocketnya, ada dua tingkat, ada di atas sama di bawah, ada cup holder juga. Lacinya dia model slow opening. Di visor dia lengkap, ada lampunya. Begitu juga untuk di visor sisi driver ada lampunya juga. Dan di sini ada tempat kacamata nih. Jadi di tempat hand grip sisi driver ada tempat kacamata. Hand grip juga model retract, seat belt dengan high adjuster. Dan dia ini ada airbagnya, ini kelebihannya lagi 6 airbag. Jadi ini mobil termurah dengan 6 airbag. Ini ada set SRS Carton airbag. Di sini juga ada di samping jok depan. Ini tadi indikatornya danger airbag. Jadi kalau nggak dipasang dia ada indikatornya di sini. Kalau seat beltnya tidak dipasang dan bisa dinonaktifkan. Ini kalau kita nyalakan. Sekarang kita matiin. Kita lihat ke belakang. Nah, ini spion juga sudah retract, sudah bisa electric retractable mirror, power window, window lock, dan central lock yang tadi juga bisa dikontrol dari sisi penumpang depan. Tadi ini ada cup holder di sisi bawah pintu. Ini ada tuas untuk pembuka kap mesin, dan ini ada high adjuster walaupun joknya masih manual. Kita lihat ke belakang, ini ada akses keyless juga. Jadi masing-masing pintu dia hebatnya punya tombol untuk akses keyless, nggak cuma sisi dua penumpang depan kayak di mobil Jepang. Ini tadi di belakang ada lagi-lagi ada dua lapis untuk penyimpanan atas bawah, dan di bawah sini ada cup holder juga, speaker. Kalau duduk di belakang ini kita bisa menemukan seat back pocket di belakang kursi driver dan di belakang kursi penumpang depan. Sayangnya ini belum ada center console, yang ada cup holder di situ ada 4. Tadi ini lampu baca sayangnya belum LED. Hand grip di belakang juga model retract, ada hook juga. Dan ini belakang bisa terlipat 40, 60, dan dia headrestnya adjustable di setiap penumpang belakang, jadi ada 3 headrest. Ini kombinasi juga bahannya half liter dengan fabric. Kita lihat ke bagasi. Oh iya, di bawah sini juga ada soket nih untuk mencharge, dan ini hebatnya benar-benar colokan kaki 3, bukan soket lighter yang bulat. Jadi kita tinggal beli konverter dari kaki 3 ke kaki 2 untuk colokan di Indonesia. Di atas juga ada roof rack. Dan ini cantiknya sekarang ini headlampnya sudah LED, stop lampnya maksud saya. Jadi kalau ini nyala dia berbentuk LED melengkung. Ini tadi mesinnya turbo 1400 cc, dan ini ada trim LTZ karena trim LT nya dia masih engkol di pintu belakangnya. Sayang sekali ya, mobil engkol termahal mungkin. Nah, ini antena masih short pole, cuma lagi dicopot. Ada rear wiper, dan di sini ada rear defogger kalau pernah gelap. Dan di sini juga sudah ada kamera mundur. Ini tadi untuk membukanya bagasi tombol elektrik walaupun belum power liftgate. Nah, ini kameranya. Nah, ini bagasinya tadi ada separator, dan tadi bisa dilipat 40, 60, dan di sini juga ada lampu untuk bagasi, ada penyimpanan juga, dan untuk toolkit, serta di bawah sini juga ada penyimpanan lagi. Di sini juga ada sensor parkir 4 titik maksud saya, selain dari kamera parkir. Jadi kalau ngeliat dari harganya yang cuma naik tipis dibanding generasi sebelumnya, yang sebelum facelift, ini worth it banget karena nambah keyless entry yang ada di setiap pintu. Ini tombolnya, start stop button. Juga sekarang desain dashboardnya jauh lebih bagus, serta headlampnya jauh lebih cantik karena dia sekarang ada DRL dan proyektor. Di belakang juga sudah LED. Headlamp juga sudah auto. Cuma karena ini mesin turbo, jadi disarankan oleh Chevrolet untuk mengisi bensinnya minimal Pertamax Plus. Coba kita setting untuk lampu. Nah, ini tadi setting auto. Kita coba nyalakan fog lamp depan, fog lamp belakang. Kita coba lihat. Nah, ini fog lamp belakangnya. Dan dia ini bener-bener DRL. Jadi bukan lampu senja aja, kalau mesin nyala dia DRL-nya otomatis nyala. Nah, ini DRL-nya agak nggak kelihatan ya karena siang. Tapi sayangnya dia proyektornya itu masih halogen, belum HID atau LED.
dan ini fog lampnya biasa di bawah. Oke, sekian review saya mengenai Chevrolet Trax FL. Velg juga 18 inci ini untuk tipe LTZ. Terima kasih sudah menonton.